Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, yuk. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kita hari ini dari komunitas guru dan kepala sekolah PGRI, juga pengurus PGRI Kota Bandung, juga forum komite sekolah dan pemerhati pendidikan Kota Bandung. Masih tentunya dalam suasana Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-75. Mengawali kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan himne guru yang akan dibawakan oleh adik-adik dari SMP Negeri 5 Bandung, Dinda, Naura, dan Kirana. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dinda, Naura, dan Kirana. Baik, sudah bergabung bersama kita dari Ketua PGRI Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Cucu Saputra MMPD. Selamat datang Bapak. Juga Wakil Ketua PGRI Dr. Andes Nana Hanadi MMPD. Waalaikumsalam. Juga Ketua Forum Komite Sekolah Kota Bandung, Bapak Dr. Boy Taga Jagawani. Waalaikumsalam. Dan juga Bapak Dan Satriana sebagai pemerhati pendidikan Kota Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita awali kegiatan hari ini dengan berbincang bersama Bapak Ketua PGRI Kota Bandung, Bapak Cucu. Nah, Bapak mengawali kegiatan hari ini, langsung saja pertanyaannya, apa visi misi PGRI Kota Bandung, Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu semua, para pendidik dan tenaga pendidikan, juga seluruh pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Berbicara tentang pendidikan itu adalah berbicara tentang masa depan, karena pendidikan adalah investasi. Berbicara pendidikan, maka peran yang paling menentukan kesuksesan pendidikan itu adalah Bapak dan Ibu. Maka visi untuk PGRI Kota Bandung periode 2020 sampai dengan tahun 2025, kami memiliki visi kebaruan,
yaitu mempersiapkan agar tantangan masa depan dapat dijawab. Visi kebaruannya adalah terwujudnya insan pendidikan di Kota Bandung yang berkarakter, serta terwujudnya ekosistem pendidikan di Kota Bandung, sehingga insan pendidikan dan ekosistem itu saling sinergis, saling berkolaborasi dengan asas kebersamaan dan gotong royong. Baik, luar biasa sekali Bapak. Langsung saja tanggapannya dari Bapak Boy selaku ketua dari komite. Silakan Bapak. Terima kasih Kang Kamal. Ya, memang senang sekali bisa berbincang langsung ya di acara Ngobras pada siang hari ini. Alhamdulillah kami dari komite diundang bisa berdiskusi langsung ya, ngobrol langsung. Jadi memang kalau melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Cucu selaku Ketua PGRI Kota Bandung yang terpilih, memang betul yang paling kata kuncinya adalah bagaimana juga dengan kebersamaan ya, dan gotong royong, kolaborasi. Dan ini menjadi hal yang penting, dan kita juga merasa terwakili ya, ikut mendorong bagaimana pendidikan di Kota Bandung bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini, khususnya dengan komite sekolah, pendidikan akan bisa lebih baik lagi, karena ini melibatkan elemen pendidikan yaitu orang tua juga, dan unsur masyarakat yang ada di komite tersebut. Nah, kami berharap memang bagaimanapun juga dengan adanya terpilihnya Pak Cucu selaku PGRI yang baru, ini memberikan suasana yang lebih baik lagi, Kang Kamal. Ya, suasana yang lebih baik lagi. Ya, termasuk memang keterlibatan keberhasilan PGRI, keberhasilan guru tidak hanya fokus dari guru tersebut, tapi juga untuk pendidikan ini, karena kami yakin pendidikan itu adalah, kalau kami menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah falsafahnya adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang itu tidak hanya dari memang betul dari guru, tapi tidak hanya dari guru, dari orang tua dan juga dari unsur masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kasih sayang, gotong royong dari semua unsur masyarakat. Nah, dari Bapak Dan selaku pemerhati pendidikan, silakan Bapak. Ya, pertama-tama selamat kepada ulang tahun PGRI 75. Ini kalau saya ingat ini seiring dengan ulang tahun atau usia negara kita ya, menjadi organisasi guru yang tertua. Yang kedua, selamat atas pembentukan kepengurusan PGRI Kota Bandung. Nah, menurut saya yang disampaikan Pak Cucu sebagai Ketua PGRI Kota Bandung menjadi strategis. Tapi poinnya, organisasi guru harusnya bisa menjadikan guru itu profesional. Guru itu kembali ke hitofnya sebagai pihak yang kompeten dalam mengajar dan mendidik. Persoalan administrasi, kesejahteraan harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan organisasi profesi seperti PGRI. Dengan adanya organisasi yang kuat, harapan saya nanti guru tidak perlu lagi memikirkan yang lain kecuali memikirkan belajar mengajar sebagai kompetensi utama. Nah, kalau itu tidak dirasakan oleh guru, maka Anda belum berhasil menjadi organisasi profesi menurut saya. Nah, selamat Pak Cucu mengemban tugas. Anda tahu ini bukan tugas yang mudah, tapi saya yakin melihat jajaran kepengurusan yang ada, saya punya harapan besar PGRI Bandung akan menjadi role model dari PGRI di Indonesia. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan PGRI Kota Bandung menjadi role model untuk PGRI kota-kota yang lainnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita, karena dalam suasana santai, kita dengarkan kembali lagu Terima Kasihku yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari SMP 5 Bandung, Dinda, Naura, dan Kiran. Boleh tepuk tangan buat kita semua.
untuk Dinda, Naufal, dan Kirana. Baik, masih dari kawasan Cipaku Garden Hotel. Nah, kali ini kita akan bertanya kembali kepada Bapak Ketua PGRI kita. Kalau tadi sudah visinya ya Pak ya. Nah, sekarang misinya Pak ya. Seperti apa? Silakan Pak. Guru di Kota Bandung begitu banyak jumlahnya. Ada 35.000 guru di Kota Bandung, mulai dari berbagai jenis pendidik dan tenaga kependidikan, apakah itu para kepala sekolah, guru, penilik, TU, pengawas, juga berbagai jenjang, mulai dari guru di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta. Maka bagaimana organisasi guru ini menjadi, khususnya PGRI, menjadi organisasi profesi yang semakin dicintai oleh para pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di Kota Bandung. Semakin dicintai oleh anggotanya. Yang kedua, bagaimana organisasi guru pun tampil menjadi organisasi yang disegani oleh mitra. Artinya bahwa dengan jumlah guru yang banyak dan anggotanya juga adalah para kaum intelektual, maka keberadaan dan eksistensinya harus betul-betul diperhitungkan dalam kontribusi terhadap pendidikan. Yang ketiga, bagaimana organisasi guru ini dapat dirasakan. Jadi bagaimana PGRI Kota Bandung ke depan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang berikutnya, bahwa bagaimana PGRI Kota Bandung juga bisa mendorong layanan kepada masyarakat sesuai profesinya. Maka bagaimana PGRI ke depan semakin berupaya meningkatkan profesionalisme. Apakah itu kompetensi pedagogisnya, apakah itu kompetensi sosialnya, maupun itu kompetensi kepribadian. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana misi PGRI bisa berupaya mengawal kesejahteraan itu. Tentu dalam hal ini pengertian kesejahteraan, baik kesejahteraan lahirnya maupun batinnya. Saya ingin menguatkan yang batinnya. Bagaimana ketika guru melaksanakan tugas-tugas keseharian itu, dia merasa nyaman, dia merasa semakin terlindungi profesinya, karena memang guru dalam melaksanakan tugasnya dilandasi oleh profesionalisme. Luar biasa sekali, sudah ada visi, sudah ada misi. Nah, sekarang program-program apa nih untuk Pak Nana ya Pak ya? Nah, sebagai wakil ketuanya, untuk implementasi dari visi misi itu program-program apa saja Pak untuk 2020 sampai 2025 ini? Silakan Pak. Baiklah, pemirsa yang saya hormati dan kami banggakan, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI Kota Bandung, demikian juga yang disampaikan oleh Pak Boy dan Kang Dan sebagai pemerhati pendidikan. Tentu kita semua berharap bahwa dengan terbentuknya kepengurusan PGRI di Kota Bandung periode 2020 sampai 2025 ini, kita memang hadir untuk Bapak dan Ibu, hadir untuk profesi kita, dan diharapkan dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Ketua menjadikan guru Kota Bandung sekarang menjadi lebih terhormat, profesional, dan sejahtera. Ya, untuk mewujudkan hal itu tentu saja kita tidak mudah untuk melaksanakannya, perlu daya dukung dari semua pihak. Jadi tidak mungkin PGRI ini bergerak dan dicintai oleh warga atau anggotanya kalau anggotanya sendiri juga tidak mencintai keberadaan wadah PGRI. Demikian juga mitra-mitra yang lain. Kalau memang semua setuju bahwa profesi guru ini adalah profesi yang memang dipenting dan diandalkan bagi pertumbuhan SDM dan pembentukan generasi masa depan, kenapa kita mau berdiam diri terus? Dengan adanya 7 program yang dicanangkan dari PGRI Kota Bandung dan Sentosa ini, ada istilahnya Sabta Mahayuning Guru. Mohon maaf, kayaknya istilahnya istilah
sangat sangat luar biasa ini Pak Kang Kamal ini ya. Sabta apa Pak? Sabta Mahyuning Guru. Sabta Mahyuning Guru ya. Jadi ada 7 yang akan mendongkrak guru menjadi lebih terhormat, profesional dan sejahtera. Yang pertama adalah mahetkeun guru. Jadi bagaimana antara pemimpin dan bawahannya atau antara ketua dengan anggotanya saling merekatkan diri dalam organisasi PGRI. Keratannya. Jadi harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Itu baru nanti bisa mahetkeun. Jadi sahate. Sahate, mahetkeun ya Pak ya. Sahate. Oke. Keren-keren Pak. Ya, jadi sabta mahyuning guru. Yang kedua ada maringgalkeun guru. Maringgalkeun guru ya Pak ya. Maringgalkeun guru artinya bahwa guru harus lebih meningkat profesionalismenya, profesionalitasnya harus lebih meningkat dengan dibekali berbagai ilmu pengetahuan, tidak gegap teknologi, apalagi di era COVID-19 sekarang ini, guru tidak bisa berdiam diri hanya untuk berpangku tangan menunggu COVID ini selesai. Sehingga Bapak dan Guru semuanya harus tetap menjalani tugas secara proporsional dan profesional. Yang ketiga adalah mikanyaah ka guru atau mikanyaah guru. Jadi guru ini juga diperhatikan tentang harlindungnya, kes harlindung. Jadi kesejahteraan, penghargaan dan perlindungannya ya harus diperhatikan. Karena kondisi guru saat ini juga memiliki peran yang strategis bagi pemerintah, khususnya di Kota Bandung. Bagaimana ke depan generasi ini bisa lebih baik dengan hadirnya sosok guru di tengah-tengah masyarakat. Mikanyaah guru ya Pak ya. Mikanyaah guru. Anu kaopatna yang keempat masagikeun guru. Masagikeun guru. Jadi tadi guru ingin kemudian lebih terhormat, profesional dan sejahtera. Ya hidup harus masagi seperti hanya Bandung Masagi. Bandung Masagi kan cinta religi, cinta budaya, cinta lingkungan dan tanah air. Nah di sini juga guru Kota Bandung harus masagi, artinya bisa berada di dalam kondisi lingkungan apapun dan siap. Seperti tadi kan sekarang bagaimana guru menanggapi tentang masalah religi, lingkungan, respon terhadap guru bagaimana untuk membangun cinta tanah air pada anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak kehilangan orientasi kebangsaannya. Nah, yang kelima Kang Kamal ya, makaryakeun guru. Makaryakeun guru. Artinya bahwa guru itu kan memiliki jenjang karir yang betul-betul harus diperhatikan. Baik dia sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, yang kesananya bisa mereka juga menduduki jabatan yang memang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kenapa tidak? Kalau kompetensi guru ini memang layak untuk diangkat menjadi duduk dalam sebuah jabatan tinggi, kenapa tidak guru juga diperjuangkan karirnya? Anu kagenep, yang keenam yaitu ngajenan guru. Jadi ngajenan guru teh atau guru teh di ajenan dihargaan sebagai sebuah profesi yang memang betul-betul memiliki kadar yang tinggi. Karena kalau kita jauh dari guru ya berarti hilanglah ilmu pengetahuan gitu kan. Kemudian di sini beri kemudahan bagi guru untuk kemudian memperlancar proses kenaikan pangkatnya, lancar proses jenjang karirnya, termasuk pemberian apresiasi. Memang ya apresiasi ini kan tidak selalu berupa dalam bentuk uang, tapi mendudukan profesi guru dalam kompetensi yang sesuai itu adalah lebih berharga bagi guru. Betul. Yang ketujuh adalah mimitran guru. Artinya guru juga bermitra dengan organisasi yang lain sesuai dengan kompetensi guru. Itu kan ada 4 poin yang memang harus dibangun oleh guru. Di antaranya kompetensi kepribadian, gitu kan, pedagogi, sosial dan profesional. Dalam mengembangkan kompetensi sosialnya, guru juga harus solid dengan siapapun dan bisa solidaritasnya muncul sehingga terjadi kekeluargaan di antara sesama karena kita memiliki satu visi, satu misi, satu tujuan yang sama bahwa untuk masa depan diharapkan Kota Bandung akan lebih baik lagi dalam dunia pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan tambahan dari program yang ada di PGRI Kota Bandung dan Sentosa ini. Iya, terima kasih Pak Nana. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dr. Andes Nana Hanadi MMPD, selaku Wakil Ketua PGRI Kota Bandung. Baik Bapak-Bapak, terima kasih. Dipersilahkan untuk minum dulu
agar lebih santai, lebih akrab Bapak. Nah, mangga dipersilakan. Silakan Pak. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Sekarang tentang PJJ ya Pak ya, di masa pandemi ceritanya nih. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini dari Bapak Boy nih, selaku dari komite Pak. Harapan-harapan seperti apa? Temuan-temuan di lapangan juga seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih Kang Kamal. Alhamdulillah ya. Jadi memang tantangan lah. Saya percaya banyak kita diskusi dengan orang tua, juga dengan para guru gitu ya, tenaga pendidik, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya. Terutama juga bagaimana dengan pembelajaran dari anak-anak yang dilakukan selama pandemi ini dengan kondisi sistem daring ini ya. Jadi hasil evaluasi kita yang pertama bahwa tantangannya yaitu dari pembelajaran online ini, yaitu dari akses ya. Ini terkadang kita juga mengakui masih ada kegelisahan dari para orang tua yang terkadang sinyal terputus gitu ya. Akses ya Pak ya, akses sinyalnya. Kemudian juga sarana, walaupun di beberapa sekolah, khususnya di komite kita, di sekolah kita sudah mulai dibantu sarananya mengenai sarana tentang pembelajaran itu sendiri. Jadi dengan laptop yang diberikan dari pinjaman dari sekolah ini Kang Kamal. Jadi ya alhamdulillah sudah ada. Kemudian juga kita juga alhamdulillah sudah dibantu dari pemerintah. Terima kasih Pak ini Pak Cucu selaku ini juga Dinas Pendidikan. Jadi memang kita sudah dibantu untuk kuota untuk pembelajaran anak-anak tersebut. Nah, cuman memang ya mungkin karena ini terlalu lama ya, kemudian juga ada beberapa kejenuhan dari para orang tua, ya banyak hal yang akhirnya kita dapat kendala-kendala yang dihadapi. Iya. Yang pertama kita lihat kendalanya yaitu bahwa anak-anak mulai ada kejenuhan di sini ya. Titik ya kejenuhan ya. Jadi memang ini tantangan karena apalagi sekarang Bandung sedang dalam kondisi merah lagi di keretanya ya, informasi terakhir ya. Jadi memang ini tantangan buat pemerintah, juga buat kami dari para orang tua untuk terus memberikan penguatan atau motivasi pada anak-anak juga bisa terus bermotivasi untuk belajar ya secara online khususnya. Nah, tantangan kedua yaitu kita melihat mungkin banyak orang tua yang melihat anaknya daripada diam seperti ini, ayolah ikut kerja. Nah ini juga jadi tantangan baru buat kita ya. Dilibatkan dalam aktivitas dilibatkan dalam aktivitas, dan itu memang nyata gitu ya. Dan apalagi orang tua banyak yang kita lihat sedang dalam kondisi pandemi ini yang sedang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja gitu ya. Jadi ini banyak orang tua yang memang bingung gitu ya dengan kondisi seperti ini. Jadi akhirnya melibatkan anak untuk ikut bekerja ya. Terus kemudian juga kita melihat juga ada anak-anak yang memang sosialnya jadi cukup tinggi gitu, karena memang tekanan dari orang tua atau mungkin kondisi orang tua yang akhirnya juga menekan kondisi psikologi anak. Ini yang kita juga khawatirkan. Nah inilah memang di dalam acara bincang bareng komunitas ini kami ingin juga sharing gitu ya, bagaimana tantangan kita. Saya juga melihat dan juga tantangan dari para guru yang luar biasa ya. Bagaimanapun juga guru kan tidak hanya mengajar di satu kelas ya. Nah ini juga Kang Kamal juga tantangan saya lihat gitu ya. Bagaimanapun juga mereka harus memberikan secara interaktif. Para murid itu harus lebih mampu untuk bisa menangkap informasi, sementara tiap anak terkadang beda. Betul. Gitu ya, baik itu karakter maupun kognitifnya. Nah ini yang menjadi tantangan buat para orang tua kami. Makanya dengan adanya sinergi ya yang disampaikan oleh Pak Cucu luar biasa.
memang perlu ada kolaborasi atau gotong royong ya untuk bagaimana pendidikan ini di masa pandemi tidak kolaps gitu ya, harus bisa lebih baik lagi, bisa termotivasi lagi, baik dari unsur anak-anaknya, kemudian para orang tuanya dan juga gurunya tentunya ya bisa lebih inovasi di dalam melakukan pendidikan. Iya, terima kasih Pak. Tentunya penyegaran kembali buat guru-gurunya, orang tuanya, tentunya dengan anaknya juga ya Pak ya. Terima kasih. Iya, sekarang ke Pak Don ya Pak. Rencana 2021 pemerintah membuka kembali. Nah, seperti apa Pak dari Bapak tanggapannya? Oh, begini, kita ingat bahwa meliburkan sekolah dan pembelajaran jarak jauh waktu itu alasannya karena pandemi yang membahayakan keselamatan dan keamanan anak-anak. Jadi menurut saya untuk melonggarkan kegiatan pembelajaran, membuka kembali pembelajaran tatap muka, alasannya harus pandemi itu sudah bisa dikendalikan. Tidak boleh ada alasan-alasan lain, apalagi menjadikan kendala-kendala pembelajaran jarak jauh sebagai alasan untuk membuka tatap muka. Selama pandemi belum bisa dikendalikan, menurut saya kita harus berhati-hati, harus matang mempertimbangkan kembali membuka pembelajaran tatap muka. Itu yang menurut saya pertama. Di atas segalanya adalah keselamatan dan keamanan anak-anak kita dan juga rekan-rekan guru kita yang akan berinteraksi di dalam sekolah. Nah, yang kedua, saya setuju tadi Pak Boy ada berbagai kendala. Nah, menurut saya pemerintah seharusnya menyelesaikan kendala-kendala itu daripada menyerah dan kemudian membiarkan pembelajaran tatap muka tanpa ada kajian-kajian akademik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya membaca berbagai kajian. Yang pertama soal guru. Ini bukan persoalan yang muncul karena pandemi. Sejak awal hanya 8% guru yang terbiasa menggunakan digital di dalam proses belajar mengajar. Begitu sekarang masuk dalam pandemi, ya tidak heran kalau kemudian guru mempunyai kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran. Ini yang menurut saya tidak pernah diintervensi dengan serius. Intervensinya hanya bagi-bagi kuota dan bagi-bagi kartu. Padahal persoalannya adalah banyak guru yang tidak terbiasa menggunakan digital di dalam proses belajar mengajar, bahkan sebelum pandemi ini terjadi. Yang kedua, orang tua, saya setuju. Orang tua sekarang mendapat beban khusus. Persoalannya adalah, ya ternyata kita baru disadarkan, selama ini orang tua konsepnya menitipkan anak ke sekolah. Jadi begitu anak itu dikembalikan ke rumah, aneh, mereka kok merasa beban. Itu kan anak mereka. Tanggung jawab bersama padahal ya Pak ya. Harusnya mereka sejak dahulu merasa bahwa anak itu harus diasuh bersama-sama antara sekolah dengan rumah. Nah, rupanya kita sekarang dapat cermin baru. Sebagian besar orang tua menganggap sekolah itu tempat penitipan anak daripada tempat belajar. Betul sekali Pak. Dan yang ketiga, anak-anak. Saya percaya 8 bulan lebih itu membuat kondisi psikososial anak berubah. Kehilangan interaksi dengan teman sebaya, kehilangan interaksi dengan ruang-ruang publik ya. Jadi saya setuju ada kemitraan. PGRI menurut saya sekarang relevan untuk berada di depan bagaimana mengupgrade kemampuan guru, menyesuaikan metodologi pembelajaran sesuai dengan kondisi jarak jauh ini. PGRI itu harus di depan. Tapi persoalan orang tua dan persoalan anak jangan ditimpakan pada guru. Pemerintah harus memberdayakan, ada banyak dinas, ada banyak lembaga yang bisa kompeten dan turun tangan membantu itu sehingga beban guru tidak terlalu besar. Begitu kan Kamal? Iya, terima kasih Pak. Itu tanggung jawab guru sangat luar biasa sekali ya Pak ya, dan harus ada kerjasama antara pihak guru, sekolah, orang tua, bahkan dari masyarakat sendiri Bapak. Betul. Dalam rangka PJJ. Nah, itu sedikit keluh kesah ataupun permasalahan-permasalahan yang ada selama PJJ ya Pak ya. Nah, sekarang bagaimana PGRI Pak menjawab tantangan tentang PJJ ini Pak, serta rencana PJJ 2021 ini seperti apa Pak? Dalam situasi dan kondisi apapun, guru harus memiliki komitmen untuk hadir
memberi jawaban, hadir memberi bantuan terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini adalah pendidikan. Kita sudah punya bukti dan kami dari PGRI Kota Bandung sangat mengapresiasi ketika guru hadir membantu masyarakat pada saat penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Di Kota Bandung ini ada 120.000 calon siswa baru yang akan masuk bersekolah di TK, SD, SMP maupun SMA dan SMK. Dan Kota Bandung telah membuat sejarah baru ketika orang tua tidak datang berbondong-bondong mencari sekolah, tetapi orang tua berada tetap di rumah dan anak-anaknya dapat daftar ke sekolah tujuan dan pilihannya, dan itu semua berkat peran serta dan pengabdian dari Bapak Ibu guru. PGRI Kota Bandung sangat mengapresiasi terhadap komitmen Bapak Ibu guru di Kota Bandung. Baik, ya. Yang berikutnya, itu untuk pelaksanaan PJJ. Dalam situasi dan kondisi pun apapun, guru tetap harus hadir. Saya mohon Bapak Ibu guru semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, jangan lebay. Guru harus hadir memberi jawaban, sebab upami sanes guru badesa hadir. Dan ini sudah terbukti dengan segala keterbatasan kemampuan, di mana Bapak Ibu guru juga berasal dari generasi yang berbeda-beda. Tetapi sampai saat ini kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu guru bisa kudu bisa tetap memberikan layanan pendidikan ke masyarakat, sebab hak anak untuk mendapat layanan pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan itu urusan wajib. Kalau guru tidak hadir, maka ini akan bermasalah terhadap layanan pendidikan. Berikutnya, saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru di Kota Bandung bahwa betul guru profesional, tapi pengertian profesional guru itu bukan dalam pengertian profesional ketika melaksanakan tugas. Dalam situasi kondisi hari ini, saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru semua bahwa pekerjaan guru sekarang adalah 24 jam. Artinya tidak hanya profesional ketika melaksanakan tatap muka seperti dulu, tetapi bagaimana guru bisa all out, anytime, anywhere. Guru tetap memberikan layanan kepada siswa, bisa di rumah, tidak saat libur dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Pak Boy dari komite, juga Ramdan dari pemerhati pendidikan, bahwa sentuhan dari Bapak Ibu guru saat ini betul-betul harus lebih dioptimalkan lagi. Jangan saling mengandalkan pihak sana yang salah, pihak sini yang salah, tapi saya menghimbau guru-guru di Kota Bandung, saatnya kita hadir memberikan jawaban dan memberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat. Jadi harus lebih adaptif terhadap perkembangan zaman ya Pak ya. Silakan Pak. Iya, nah, saya berharap dalam kondisi sekarang organisasi guru di depan memperjuangkan kondisi-kondisi guru yang pada akhirnya seperti Pak Ketua sampaikan bisa berdampak bagus pada orang tua dan anak. Bisa terasa kalau guru meningkat kapasitasnya, anaknya merasakan dampaknya, orang tua juga merasakan dampaknya. Itu yang saya harapkan Pak, karena 8 bulan ini menurut saya guru sekarang dalam posisi yang sangat berat. Tuntutannya dari atas dituntut, ya kurikulumnya ada kurikulum darurat dan macam-macam. Orang tua menuntut gitu, sementara tidak ada satupun yang serius mendampingi guru selama ini. Ini yang sekarang saatnya yang namanya organisasi profesi, terutama PGRI sebagai organisasi tertua dan terbesar di Indonesia, hadir untuk guru
yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang tua dan siswa secara langsung. Insya Allah. Luar biasa sekali. Perbincangan kita sudah mulai menghangat dan PGRI mulai serius ya dalam menangani permasalahan-permasalahan saat pandemi di dalam pendidikan ini. Baik, biar lebih santai lagi kita dengarkan lagu dari teman-teman, dari adik-adik kita SMP 5 asuhan Kang Yayan, Prestige bersama Dinda, Naura, dan Kirana. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dinda, Naura, dan Kirana. Baik, masih dari kawasan Setiabudi Bandung di Cipaku Garden Hotel dalam acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Iya, tadi sudah disampaikan keluhan, permasalahan tentang PJJ, tentang daring ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana tanggapan atau trik-triknya ya dari PGRI dalam mensukseskan kegiatan PJJ ini supaya kegiatan daring ini yang awalnya daring tidak menjadi darting Bapak Ibu ya, tapi menjadi darling lah, penuh kasih sayang pembelajaran, bahwa orang tua bisa lebih kasih sayang lagi memberikan pembelajaran dengan anaknya. Silakan Pak Cucu. Untuk menjawab tantangan dan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini,
apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Komite juga oleh pemerhati pendidikan sangat dapat dipahami dan kami sangat mengerti situasi itu. PGRI Kota Bandung adalah sejatinya dalam menyikapi situasi ini adalah memposisikan diri sebagai mitra dari pemerintah. Tentu dalam hal ini pemerintah Kota Bandung sampai sejauh mana memberikan perhatian dan penguatan terhadap profesionalisme guru. Pertama yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ucapan terima kasih, hormat dan bangga kepada pemerintah Kota Bandung yang telah memberikan perhatian kepada kesejahteraan guru, teman-teman kita yang berbuat banyak di lapangan. Dan mereka adalah para pendidik dan tenaga kependidikan yang belum menjadi PNS. Alhamdulillah, pemerintah Kota Bandung telah memberikan kesejahteraan dan telah menganggarkan 150 miliar 150 miliar untuk guru-guru non PNS Kota Bandung untuk perhatian cair untuk 1 tahun ini. Alhamdulillah banyak guru di Kota Bandung yang non PNS yang sudah mendapatkan mencapai upah minimum regional Kota Bandung. Selanjutnya tentu dengan perhatian dan keberpihakan dari pemerintah Kota Bandung ini harus gayung bersambut oleh Bapak Ibu guru di Kota Bandung ketika ada keterbatasan dari pemerintah karena memang situasi COVID-19 ini berdampak terhadap berbagai segmen kehidupan, terutama adalah anggaran dan pendapatan pemerintah Kota Bandung. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan bahwa pengembangan kompetensi, pengembangan profesi itu adalah harus didasari oleh kesadaran diri, kesadaran profesi yang selanjutnya harus berani mengalokasikan peningkatan mutu dirinya, mutu profesionalisme dirinya secara individu melalui belanja profesi. Nah, dalam kesempatan ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Dan Satyana bahwa harus ada intervensi dari atau perhatian dari pemerintah. Tapi di pihak lain juga Bapak Ibu guru semua juga harus memiliki kesadaran profesi, kesadaran diri untuk meningkatkan kualitas dirinya secara mandiri, dan kaitan dengan itu maka untuk program PGRI ke depan untuk menjawab situasi yang tadi dikritisi oleh masyarakat tentang kompetensi guru, maka PGRI Kota Bandung harus hadir memfasilitasi upaya-upaya yang maksimal untuk peningkatan profesionalisme guru. Baik, luar biasa sekali. Silakan tambahan dari Pak Nana, trik-triknya seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Kang Kamal, ya, pemirsa yang saya hormati, dan Kang Dan juga Pak Boy. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi ada trik-trik yang tadi kata Pak Kang Kamal adalah dari daring ini jangan sampai jadi darting. Iya, gitu kan. betul. Kemudian diharapkan pembelajaran menjadi daring. Penuh kasih sayang ya Pak ya. Nah, kami menyaksikan bahwa Dinas Pendidikan tidak henti-hentinya terus menggalakkan program peningkatan mutu guru yang kemarin kita saksikan ada kurang lebih 1.200 guru yang dilatih dalam rangka pandemi ini, dan itu kaitan dengan bidang PPSMP terkait dengan pengembangan kurikulum baik AKM maupun menyiapkan UBKD sekarang. Nah, tetapi memang di situ banyak hal faktor yang kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, mungkin guru dengan situasi stressing seperti sekarang ini menjadi lupa gitu kan, lupa terhadap jati diri guru yang sebenarnya, yang sebetulnya bahwa Bapak dan Ibu guru itu memiliki kedaulatan merdeka belajar, kedaulatan profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Apapun yang dilakukan oleh guru tidak berarti kemudian bebas lepas dari berbagai aturan, tetapi hal ini guru dituntut bagaimana menciptakan suatu kondisi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin dalam sambutan HUT PGRI ke-75, bahwa diharapkan guru sekarang lebih kreatif
menyikapi persoalan seperti halnya sekarang ini dengan adanya pandemi COVID ini, supaya anak bisa belajar mandiri. Nah, yang terjadi sekarang, apa yang disampaikan oleh Pak Boy betul tadi, stres, orang tua stres, kemudian anak juga stres, guru juga stres, dan itu hasil survei kemarin yang ditayangkan dalam webinar dengan KPAI sekitar berapa 58% kalau tidak salah, bahwa semua guru memberikan tugas. Betul. Jadi ada 11 mata pelajaran, semua guru memberikan tugas. Nah, ini tugasnya juga parsial, padahal kita disadarkan dengan kurikulum 2013 bahwa tantangan abad 21 itu ada 4 kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu bagaimana dia berkomunikasi lebih efektif. Jadi karena ini melalui aplikasi, melalui PJJ, kan guru dituntut berkomunikasi lebih dekat dengan anak, dekat dengan orang tua. Bahkan dinas juga memiliki program Pandawa supaya itu diikuti juga dengan orang tua, bagaimana orang tua juga membelajarkan anak di rumah. Jadi menurut kacamata kami, khususnya di PGRI, ini kepada Bapak dan Ibu guru untuk tidak terlalu stres juga. Karena situasinya stres, nah guru harus hadir, jangan menjadi stres gurunya. Dengan tadi menuntut anak untuk transaksional dengan tugas. Ini pendidikan tidak bisa dibawa arah ke transaksional pembelajaran, tapi harus transformasional dan interaksional gitu kan. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu guru tidak berarti sekarang guru agama kemudian menugaskan anak sholat subuh dan anak dituntut untuk dipoto, di-sharekan laporan tugas kepada guru agama. Apa yang terjadi? Transaksional, tidak melekat apapun, tidak terjadi apapun dalam sikap anak. Tapi yang dituntut dalam era sekarang ini bagaimana anak bisa berubah dengan situasi pandemi seperti sekarang ini. Guru lebih kreatif mengemas sebuah model pembelajaran. Jadi bukan mengajar melalui PJJ, bukan mengajar melalui aplikasi daring, tapi bagaimana guru berkomunikasi membelajarkan anak di rumah dengan guru lebih banyak mengkaji situasi di rumah dan orang tuanya. Jadi tadi bukan mengajar melalui PJJ sehingga anak tadi dituntut dengan tugas, tapi membelajarkan. Hanya guru belum berkolaborasi. Kan ada 4 kompetensi abad 21. 1. Komunikasi, 2. Kolaborasi, 3. Critical thinking, 4. Kreatif. Itu digarisbawahi itu dalam sambutan Pak Jokowi. Harus kreatif. Artinya guru di sekolah juga sesama guru itu bukan anteng di MGMP-nya masing-masing, tapi berkolaborasi, membaca potret kondisi siswa sekarang yang stres dengan orang tua dalam kondisi pandemi. Apa yang harus mereka lakukan? Bukan menyerahkan tugas ke guru, tapi membelajarkan anak. Salah satu contoh, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu membuat anak semakin stres. Tapi dengan banyak pernyataan-pernyataan positif, anak semakin termotivasi. Jadi contoh, misalkan silahkan bahwa kalian tahu nggak kalau subuh itu adalah berkah, bahwa subuh itu banyak pahalanya, maka anak akan melakukan dengan sendirinya. Nah, agak siang sedikit, disitulah berperan guru olahraga, di situ berperan, sehingga guru olahraga nanti akan membimbing anak di rumah. Ayo anak-anak, sekarang sudah jam 6.30, waktunya senam pagi supaya kita bugar sehat. Agak siang sedikit, coba bantu ibu di dapur. Itu pelajaran IPA, berada di situ. Bagaimana air mendidih, bagaimana minyak mendidih segala macam. Ada proses pembelajaran yang memang anak tidak bisa melihat interaksi dengan guru di sekolah, tetapi anak langsung membelajarkan dari life skill-nya, dari kehidupan sehari-hari. Dan itu menjadi lebih efektif, lebih kreatif karena guru berkolaborasi dalam membelajarkan anak melalui PJJ. Luar biasa. Triknya ya, terima kasih. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan ya Pak. Kalau pertanyaan itu menurut KPAI 2 hari PJJ anak SMP itu mendapatkan 250 soal Pak. Ya, betul. Dari semua pelajaran, kebayang stresnya ya Pak ya. Tapi tadi dengan pernyataan betul, pernyataan yang positif ya. Yang memotivasi anak mau belajar gitu. Iya, luar biasa dengan pernyataan. Silakan Pak mau menanggapi ya. Sambil santai Pak, saya bukan menanggapi, malah ingin melengkapi kan. Menguatkan ya Pak. Jadi persoalannya saya tidak melihat kreativitas 1-2 orang bahkan banyak guru ini diangkat menjadi pola. Nah, inilah saya kira lagi-lagi saya menaruh harapan besar kepada organisasi profesi. Temukan guru-guru pengalaman-pengalaman yang baik
lalu advokasi agar ini menjadi kebijakan banyak pihak. Tularkan, karena saya yakin bahwa di lapangan akan banyak pembelajaran berharga, tapi itu tidak menjadi satu kebijakan yang sistematis pada akhirnya. Itu hanya menjadi kreativitas individu-individu guru. Nah ini menarik Pak, PGRI bisa berperan itu. PGRI bisa bersama-sama rekan-rekan guru anggotanya yang cukup banyak mencari pengalaman-pengalaman berharga, lalu angkat ini menjadi sebuah kebijakan. Bisa saja misalnya dalam bentuk video tulisan yang bisa diikuti oleh guru lain, dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca, dalam bentuk kebijakan. Ini penting bagi saya karena tadi ada kita sudah 8 bulan berkorban, semua pihak berkorban. Sia-sia kalau pengorbanan ini, dari pengorbanan ini kita tidak dapat pembelajaran berharga. Nah, kreativitas guru saya angkat itu menjadi satu headline. Karena ketika pandemi atau tidak pandemi, guru ini kreativitasnya akan menjadi penting. Nah, mudah-mudahan PGRI dalam waktu dekat itu bisa mencari pengalaman berharga lalu menyebarluaskan melalui media-media yang PGRI kembangkan maupun melalui advokasi kebijakan. Karena kalau tidak, saya kira korban makin berjatuhan ya. Gitu. Ya, sebentar sebelum Pak Boy. Jadi memang terima kasih Pak Dan ini. Saya selaku Ketua PGRI Kota Bandung sangat-sangat terusik ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dan Setiana selaku pemerhati pendidikan. Terusik dalam pengertian ini menginspirasi kami untuk membuka cakrawala baru. Jadi ada semangat kebaruan dari teman-teman PGRI ke depan untuk kembali ke core bisnis kira-kira. Core bisnisnya PGRI itu apa? Jadi terima kasih ini diingatkan, dan betul sekali bahwa sangat banyak teman-teman kita yang sudah melakukan berbagai praktek baik yang dilakukan di berbagai entitas-entitas. Nah, tugas kami dari PGRI Kota Bandung adalah bagaimana itu diberi ruang, diberi apresiasi, dan diberi panggung agar berbagi praktek baik ini harus menjadi prioritas ke depan, sehingga dengan semangat silih asih, silih asuh, silih asah, silih wawangi. Jadi silih wawanginya ini yang harus dilakukan di PGRI Kota Bandung. Ketika praktek-praktek baik yang sudah dilakukan itu dibagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Silakan. Memang benar. Jadi saya bicara tentang tema PGRI ya. Kemarin yang disampaikan bahwa bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar, gitu ya. Jadi memang di sini kesempatan buat kita, khususnya dari teman-teman dari PGRI, untuk bisa lebih tadi kata kuncinya adalah kreativitas, ya, inovasi, kreativitas, komunikasi atau kolaborasi ya. Ya, ini yang menjadi kata kunci buat PGRI ke depan. Karena memang tantangan sekarang itu anak-anak yang kita tangkap dari apa yang mereka dapatkan dalam pembelajaran hanya sebuah kejenuhan gitu. Ini yang bahkan hasil survei kita atau hasil jajak ini jajak pendapat kita dengan beberapa teman ini juga kita tanyakan bagaimana sih kondisi pada saat menerima pembelajaran itu. 5 menit pertama itu duduk tegak, 5 menit kedua mulai senderan, mulai 5 menit ketiga, nah itu sudah mulai tiduran. Nah ini yang saya pikir ini juga menjadi khawatir ada perubahan karakter. Nah di sini yang menjadi semangat tadi disampaikan ada bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Jadi memang kita berharap kreativitas dari para guru untuk membangun lagi komunikasi yang baik gitu ya, apalagi sudah diberikan kemudahan gitu di dalam hal kurikulum, baik itu kurikulum darurat gitu ya, dan juga ini tantangan juga kalau tadi bicara tentang tatap muka, walaupun juga di Bandung masih zona merah ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana pembelajaran ini bisa lebih menarik, betul,
menjadi inspirasi buat putra-putri kita, khususnya dalam hal karakter. Jangan sampai karakter yang kita harapkan yang kita harapkan sebagai generasi ke depan untuk bisa lebih baik lagi, itu malah menjadi menurun gitu ya. Nah, inilah tantangan. Kita berharap dengan adanya organisasi profesi dari guru ini atau PGRI ini, kami berharap sekali dukungan gitu ya. Tadi sudah bagus ada ekosistem, jadi ada kolaborasi antara PGRI dengan komunitas, khususnya orang tua dan masyarakat, khususnya dari kami dari komite sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi energi positif buat kita lebih membangun pendidikan yang lebih baik lagi, karena memang tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Boy. Baik, warga Bandung yang berbahagia, dari tadi kita sudah ngobrol banyak tentang permasalahan PJJ dan lain sebagainya. Dan di segmen terakhir ini kita akan dengarkan harapan-harapan dari pemerhati pendidikan, dari komite. Untuk itu kami persilakan Bapak. Dari awal dan juga tadi memperkuat apa yang disampaikan Ketua, saya kira PGRI itu bertanggung jawab pertama-tama bagaimana menjamin profesionalitas guru. Bahwa guru harus dibantu sedemikian rupa sehingga beliau bisa nyaman pada kompetensinya, yaitu mengajar dan mendidik. Itu tanggung jawab utama. Nah, lebih jauh lagi tadi kita tahu persoalan pendidikan dan guru tidak sederhana. Setelah persoalan guru selesai, maka PGRI juga bisa berkontribusi pada kebijakan-kebijakan pendidikan, khususnya di Kota Bandung. Menurut saya itu, dengan adanya dua kontribusi, kalau kita berharap pada PGRI, saya yakin satu, profesi guru akan dihormati kembali, posisi tawar guru akan dihormati kembali. Yang ketiga, secara langsung nanti masyarakat akan melihat peningkatan kualitas pendidikan, karena saya percaya guru adalah tulang punggung dari kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, selamat kepada pengurus, kita akan berkiprah bersama-sama demi pendidikan Kota Bandung. Iya, terima kasih Pak, dan silakan Pak Boy untuk closing statement-nya. Terima kasih Kang Kamal. Jadi dari hasil bincang kita hari ini, saya berharap juga dengan seluruh para orang tua masyarakat untuk bisa bekerja sama, saling berkolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Bandung khususnya ya. Dan memang ini bentuk semangat kolaborasi kita supaya bisa lebih baik lagi. Dan kita berharap tidak saja mengandalkan dari apa yang guru bisa berikan. Nah, tapi kita berharap juga para orang tua lebih cerdas, lebih bisa memberikan motivasi dan semangat buat putra-putri kita untuk menatap masa depannya bisa lebih baik lagi. Dan kita berharap karakter generasi ke depan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Itu harapan kita. Dan memang kita juga melalui PGRI yang sekarang ini sangat sekali berharap Pak Cucu ya, memang kami sangat berharap kolaborasinya. Bagaimanapun juga pendidikan di Kota Bandung ini tidak bisa berjalan sendiri, perlu adanya kolaborasi, semangat kebersamaan, gotong royong untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita yang lebih baik lagi. Dan memang saya percaya tadi yang disampaikan bahwa yang paling utama marwah dari guru itu sendiri, yang kedua profesionalitas, yang ketiga itu kesejahteraan. Memang betul, tapi semuanya kembali lagi dari para anggota PGRI seluruhnya yang dipimpin langsung oleh Pak Cucu bisa lebih baik lagi ya di dalam membangun memberikan pembelajaran atau memberikan komunikasi di dalam hal pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan agar orang tua tidak merasa anak mundur dalam hal pendidikannya. Itu yang kita rasakan. Terima kasih. Ya. Dan ada tambahan lagi nih, Kang Kamal. Jadi memang buat anak-anakku yang ada di rumah seluruhnya tetap bersemangat di dalam kita menerima pendidikan dengan kondisi pandemi sekarang ini. Ada kata kuncinya, jangan percaya, gitu ya. Jangan percaya pada keterbatasan, tapi besarkan harapan. Jangan larut dalam keraguan, tapi ciptakan kemauan.
Dan satu lagi, jangan berserah pada keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Bangkitlah Gitu. dengan keyakinan. Boleh beri tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Terakhir, silakan closing statement dari PGRI. Pak Cucu, silakan. Terima kasih kepada seluruh para pendidik dan tenaga pendidikan di Kota Bandung. Tadi kita sudah mendengar bahwa masyarakat, baik itu komite maupun pemerhati, telah menempatkan profesi guru itu adalah profesi yang terhormat. Agar digaris bawahi itu, dan saya meyakini, kita meyakini dari berbagai cerita, bahan bacaan yang pernah kita baca, hampir di setiap peradaban masyarakat memposisikan guru itu terhormat. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya sangat terusik sekali lagi dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah di pendidikan, bagaimana agar profesi guru kembali terhormat. Mestinya adalah semakin terhormat. Ini sebuah kritikan buat kita semua. Ada situasi di mana masyarakat bisa jadi kurang memposisikan guru terhormat. Yuk, mari kita introspeksi diri, tidak usah baper bahwa itu adalah sebuah realita hidup bermasyarakat kita. Untuk itulah mari kita tingkatkan dan kita jaga marwah dan kehormatan guru. Yang kedua, ayo mari kita tingkatkan secara proaktif profesionalisme kita sebagai guru. Jangan menunggu, tetapi lakukan langkah-langkah proaktif kita sebagai guru, bahwa guru adalah seorang pembelajar, bahwa guru adalah seorang pembelajar, bahwa guru adalah seorang pembelajar. Dan yang ketiga, kami berharap pada kesempatan ini, dan terima kasih pertama tadi kepada pemerintah Kota Bandung, dan mari kita kawal, kita jaga semua, seluruh stakeholder sepakat bahwa guru harus sejahtera. Tentu pemahaman sejahtera itu lebih holistik lagi, bagaimana agar guru secara profesional maupun secara sosial dia pada posisi yang sentosa. Jadi profesi guru itu adalah posisinya pada posisi yang sentosa. Sentosa dalam pengertian sejahtera baik lahir maupun batinnya. Terima kasih Pak Cucu. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih Pak Cucu, Pak Nana, Pak Bro, juga Pak Dan. Alhamdulillah selesai sudah kegiatan ngobrol bareng hari ini. Alhamdulillah wargi Bandung semuanya. Selesai sudah kegiatan kita hari ini, ngobrol bareng komunitas ya. Terima kasih untuk komunitas guru dan kepala sekolah serta pengurus PGRI Kota Bandung, juga forum komite sekolah dan pemerhati pendidikan Kota Bandung. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, demikian terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah pelita dunia yang menerangi dalam gelapku. Kau laksana bintang angkasa yang mewarnai dalam hidupku. Maaf